Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu MC. Ibu MC ini sekjen saya, Mas Anton. Kebetulan kita sama-sama di Forum API Perubahan. Beliau sekjen saya ketua umum dari Forum Alumni Pendidikan Tinggi Indonesia. Dan sudah berbadan hukum. Makanya kita harus lebih berhati-hati di sini. Itu satu. Kedua, kebetulan saya juga menjadi koordinator dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Ini aliansi memang agak-agak ajaib karena kita berkumpul dari orang yang tidak saling kenal, Pak Utari. Ya. Saya tidak kenal dengan Bang Petrus, saya nggak begitu kenal dekat sama Mas Roy, walaupun sering lihat di TV tapi nggak pernah dekat. Ketemu di lapangan, ya? Ketemu di lapangan, jadi nggak ada sama sekali rekayasa di kita. Banyak lagi, termasuk juga dengan Ted Hibbert nih. Ted Hibbert nih dari Yakin itu Yayasan Advokasi Hak Konstitusi Indonesia. Kami juga kenal juga di lapangan juga. Jadi sama sekali tidak ada skenario apa-apa. API ini terdiri dari pengurus pusat Ikatan Alumni ITB, kemudian juga ada Kapak ITB, ada juga TPDI ya. TPDI itu Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Nah itu komandannya Bang Petrus tuh, yang di belakang lagi makan Indomie dia. Kemudian ada juga dari Perangkat Nusantara, ya. Kemudian juga aliansi ini terdiri dari KIP. KIP itu Komite Independen Pemantau Pemilu yang Pak Kakak Suminta tadi. KIPP. Nah, dan terakhir yang bergabung adalah Yakin. Jadi elemen-elemen anak bangsa ini memang memiliki kesadaran yang sama dalam kerangka untuk mengkritisi dan menyikapi hasil dari Pilpres tahun 2024 ini, Mbak Utari. Okay. Karena kita menyadari sebagai anak bangsa, Pilpres ini memang sudah berakhir ya, sudah berakhir dan MK sudah memutuskan. Namun seperti Buya Gus Rijal mengatakan ya, Ketua MUI Sumatera Barat, ini selesai tapi belum berakhir. Jadi Pilpres ini selesai atau pemilu ini selesai tapi belum berakhir. Itu maknanya sangat dalam ya. Itu akan terus kami berjuang. Kami di civil society ini terus memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kemudian kepada termasuk juga pada pemerintah, KPU, Bawaslu dan sebagainya, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil hikmah ya. Ngambil hikmah dari kejadian atau peristiwa Pilpres atau pemilu 2024 ini. Kalau bangsa ini tidak bisa mengambil hikmah, kemudian tidak bisa mengambil pelajaran untuk kebaikan ke depan, itu udah sangat luar biasa dah, udah sangat apa ya, mungkin saya bisa katakan konyol lah ya. Dengan anggaran ke pemilu yang berapa Mas? 78 triliun. 76 triliun. 76 triliun. Iya. Kalau jadinya Sirekap seperti itu, saya aja sebagai alumni ITB malu sekali gitu ya. Bahkan sampai saat ini pun kami akan terus meminta Rektor ITB untuk memberikan klarifikasi ke depan seperti apa. Karena bukan apa-apa, dan saya juga meyakini Sirekap itu sebenarnya bagus ya secara tools ya. Cuman pemakaian ke depannya atau ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan Sirekap ini menjadi tidak betul atau tidak menjadi rekap gitu loh. Padahal kita sama-sama tahu Sirekap ini sesuai dengan PKPU nomor, jadi lupa saya. Pada PKPU nomor 5 ya. PKPU nomor 5 bahwa Sirekap ini bukan hanya alat bantu, tapi dia tugasnya ada 3 kalau nggak salah ya. 1, dia sebagai alat untuk publikasi, kedua alat untuk membantu merekap ininya kan, dan sebagainya. Ada 3 lah. Artinya apa? Sirekap ini bukan alat bantu yang kalau nggak dipakai gitu loh. Justru Sirekap ini menjadi alat kerja yang utama, malah alat utama. Iya. Karena kita sama-sama tahu waktu pemilu itu rapat di PPK di Kecamatan Mbak Utari, itu mereka nobarnya pakai Sirekap. Nobar itu maksud saya pasti panitia atau PPK meminta mana hasil Sirekap. Rujukan itu penting sekali. Jadi bagaimana mungkin Sirekap ini dibilang nggak digunakan atau kita tidak mengenal Sirekap, kata pengacara kondang katanya kan. Dan ngapain kita ngeributin Sirekap gitu loh. Padahal kita sama-sama tahu Sirekap ini resmi di PKPU nomor 5 dan menjadi alat utama untuk menghitung pemilu atau Pilpres 2024.
bagaimana mungkin kita menghitung suara yang jumlahnya ada di 826.000 TPS ya, itu tidak menggunakan komputasi, tidak menggunakan komputer. Itu kan suatu hal yang nggak mungkin. Dan kami sebagai engineer ya, saya, Mas Anas, Mbak Leoni, ini merasa terpukul gitu loh. Bahwasanya peran kami sebagai engineer harusnya kan mampu menjadi penengah dalam tanda kutip ya. Artinya harus bisa menjadi apa ya? Menjadi alat yang memang membuktikan kebenaran gitu loh. Yang kotor-kotor kita bersihkan ya kan. Jangan sampai hasil input sampah ya pasti keluarnya juga sampah dalam komunikasi dalam standar baku dalam proses sistem informasi seperti itu gitu loh. Nah, ini yang terjadi sekarang. Datanya sampah, ya pasti hasilnya juga sampah. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar, tapi sebelum saya mulai, kita nonton dulu. Nonton dulu, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sengaja saya cut, walaupun susah ngekatnya ya, karena ada interest pribadi, ada foto saya. Jadi tapi biar cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita mau mengundang pembicara. Yang pertama mungkin saya biasa mengambil Prof. Antoni Budiawan. Saya nggak tahu udah Prof belum itu? Belum ya, istilah aja itu. Nah, Bang Anton ini akan bicara soal APBN ya. Istilah kata mereka, Bang Anton ini menulis adanya perampokan APBN atau apapun lah namanya. Ya, tolong diatur kursinya ya. Perampokan APBN, bahkan juga disinyalir bansos juga dilakukan secara brutal, sembrono ya, dan akan dikuak oleh Bang Anton soal perjalanan bagaimana APBN ini disalahgunakan atau diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan salah satu paslon. Silakan Bang Anton, itu yang pertama. Kemudian kedua, Kang Dodi ini doktor psikologi. Beliau ini Dewan Pembina kita di Forum Alumni Pendidikan Tinggi Indonesia Perubahan. Saya sebenarnya menyerahkan Kang Dodi untuk bicara apapun. Terserah mau ngomong psikologi soal pasca MK atau apapun. Tapi mudah-mudahan karena waktu kita terbatas Kang ya, mungkin maksimum 10 menit atau apa. Karena kita nanti kepengen lebih banyak diskusi ya kan? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bang Petrus, karena Bang Petrus ini yang akan banyak mewakili dari kita dari sisi hukumnya. Nanti biar Bang Petrus juga mengolah. Dan nah, Bang Petrus ini juga jujur seperti saya utarakan di awal, saya nggak kenal loh. Saya kenal dulu aja Bang Petrus di TPDI ya, luar biasa. Apa istilah Bang? Pengacara apa Bang? Sepatu apa? Sepatu miring. Saya baru tahu setelah diceritakan apa itu sepatu miring oleh Bang Petrus. Dan saya tidak kenal sama sekali sebelumnya oleh Bang Petrus. Kemudian yang kedua, Mas Lukas. Mas Lukas mana Mas Lukas? Mas Lukas luar sok di belakang ya. Oke, Mas Lukas ini nanti bicara nih. Ini menarik. Pagi ini dia buat tulisan. Ini saya tantang tadi waktu saya makan siang bareng sama Mas Lukas. Mas Lukas ini mau bicara aktor intelektualnya atau ninja gitu kan. Karena dia tulis katanya Jokowi ini ninja gitu loh. Nah, ini saya mau dengar apa yang dia tulis di dalam apa? Jalan ninja, bukan ninja ya, jalan ninja. Tapi kemana ya, Bang Lukas? Oh, ke dalam ya kan? Tinggal satu lagi kursi ya. Oh, Om Ted. Nah, Om Ted ini menarik. Om Ted ini namanya Ted Hibbert. Beliau ini ketua dari Yayasan Advokasi Hak Konstitusi Indonesia. Beliau ini warga negara Luxembourg ya, dan bukan Indonesia loh. Tapi istrinya orang Bogor. Itu yang menarik. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang Ted Hibbert aja sangat peduli sama demokrasi Indonesia, ya. Bagaimana dengan kita gitu? Benar gak? Jadi kita malu lah kalau kita tidak sendiri mau memperjuangkan nasib bangsa kita, terutama terhadap peduli demokrasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nanti banyak ya, tapi kursinya kurang, gimana nih Pak Anas? Sebenarnya Mas Anas juga harus ada. Nanti aja ya. Oke.
Nanti kalau ada menyikup dengan Sirekap atau apa, biar Mas Ana sama Mbak Leoni. Tapi intinya kita mau diskusi mengalir aja. Kita mulai dari Bang Anton. Silakan Bang. Mic-nya. Ya, terima kasih Bung Abi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kita lihat bahwa judulnya adalah Dirty Election. Jadi macam-macam tadi sudah ditampilkan mengenai Dirty Election terkait dengan Sirekap. Artinya di sini adalah mengenai kecurangan, indikasi kecurangan pemilu, ada Sirekap. Yang kedua adalah terkait dengan penggunaan bantuan sosial. Jadi tanpa ada bantuan sosial yang sangat intens sekali, itu kemungkinan besar orang tidak akan beralih menjadi pemilih. Nah, dari bantuan sosial ini kita harus menyoroti dua hal. Pertama adalah bantuan sosialnya sendiri melanggar konstitusi. Dari melanggar konstitusi ini, dan kedua, apakah digunakan untuk keperluan pilpres, untuk keperluan elektoral dari paslon tertentu. Saya sudah mengungkapkan itu waktu saya diminta sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, lalu saya menjabarkan bahwa bantuan sosial ini melanggar konstitusi, khususnya karena bantuan sosial itu diputus secara tiba-tiba, secara mendadak, dan hanya sepihak, yaitu dalam rapat kabinet 6 November 2023, Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya habis selesai pada bulan November 2023, kemudian diperpanjang sampai dengan Juni 2024. Perpanjangan ini melanggar konstitusi karena tanpa persetujuan dari DPR. Undang-undang konstitusi kita menyatakan bahwa APBN harus dibuat dengan persetujuan DPR. Itu pertama. Dan tentu saja turunannya banyak dan melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang namanya APBN itu diperluas, bukan hanya APBN tetapi juga perubahan APBN. Jadi kalau APBN yang sudah ditetapkan lalu diubah secara sepihak tidak boleh. Perubahan APBN harus juga melalui undang-undang dan ditetapkan oleh DPR. Makanya kalau kita lihat sepanjang presiden-presiden yang lain itu kalau mau merubah APBN selalu ada rancangan perubahan undang-undang, rancangan perubahan APBN, rancangan undang-undang perubahan APBN, dan kemudian ditetapkan. Tetapi sejak Jokowi beberapa tahun terakhir ini, perubahan APBN itu hanya berdasarkan perpres. Hanya berdasarkan perpres. Dan tentu saja ini melanggar dari konstitusi. Jadi di sini melanggar pasal 1 angka 7 yang mengenai definisi dari APBN itu, pasal 3 ayat 5 dan seterusnya. Ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu yang dilanggar. Dan konsekuensinya apa? Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara pasal 34 ayat 1 dan 2 itu konsekuensinya disebut bahwa melanggar Undang-Undang APBN termasuk bagian dari penyimpangan APBN. Dan penyimpangan APBN termasuk delik korupsi. Jadi runtutannya banyak sekali gitu. Nah, belum kalau kita lihat turunan undang-undang turunannya, ya, bahwa di sini ada tipikornya dan sebagainya. Mungkin yang ahli hukum itu bisa menjabarkan lebih detail. Jadi apakah ini keperluannya untuk pemilu apa tidak? Tetapi kalau ini terbukti bahwa presiden melanggar undang-undang APBN, yang tadi kalau di film kita lihat Bang Petrus Celestinus mengatakan bahwa apakah ini sudah waktunya melanggar, ada pelanggaran gitu kan.
bahwa ini sudah ada pelanggaran terhadap konstitusi. Jadi pasal 169 Undang-Undang Pemilu huruf D mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden salah satu syaratnya adalah tidak boleh mengkhianati negara, tidak pernah mengkhianati negara. Apa yang dimaksud dengan pengkhianat negara? Di dalam penjelasan Undang-Undang 160 Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 pasal 169 huruf D itu dijelaskan, penjelasannya mengatakan yang termasuk pengkhianatan negara antara lain beberapa disebutkan melanggar konstitusi. Jadi kalau melanggar konstitusi, pernah melanggar konstitusi, maka seseorang itu tidak layak lagi menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Konsekuensinya, presiden yang melanggar konstitusi maka tidak layak lagi menjadi presiden dan wakil presiden. Tidak layak lagi menjadi presiden. Artinya pada saat itu kalau melanggar konstitusi maka harus diproses sesuai bahwa menjadi pengkhianat negara dan kemudian diberhentikan menjadi presiden. Sayangnya bahwa DPR ini tidak bergerak, bahwa DPR ini benar-benar sudah seperti lumpuh, bahwa pelanggaran ini sudah banyak sekali, tetapi DPR-nya tidak proses. Begitu kita proses di MK, semua orang sudah menilai bahwa di MK tidak akan gugatan ini menang, meskipun bahwa sudah banyak bukti-buktinya, misalnya pelanggaran-pelanggaran, tapi tidak akan menang. Pada 30 Maret 2024, saya juga bicara, saya bilang di MK adalah titik terakhir Presiden Jokowi. Dia akan mengerjakan apapun, sebabnya dari Juni, dari Mei 2023 mengenai cawe-cawe dan sebagainya sampai melanggar konstitusi, memutuskan bahwa Gibran boleh menjadi wakil presiden dan seterusnya, maka di Mahkamah Konstitusi adalah gerbang terakhir. Begitu dipukul gong bahwa itu sah, maka semuanya Gibran sah menjadi wakil presiden. Jadi dia akan all out, apapun konsekuensinya dia akan all out, karena perjalanan sudah begitu panjang, dia tidak akan berdiam diri di Mahkamah Konstitusi dilepas begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu harapan rakyat pada saat itu adalah dengan hak angket di DPR. Pada saat itu ada 5 partai yang seharusnya bisa menjalankan hak angket itu. Kalau ini dijalankan di hak angket, pasti semuanya ini akan terbuka. Dan sayangnya adalah semua partai politik, elit partai politik semua tersandera dan takut, dan kita tidak bisa mengharapkan apapun, dan rakyat hanya bisa berpasrah bahwa kita akan menghadapi kondisi Indonesia yang terpuruk sedemikian rupa, pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, kecuali ada perubahan total melalui revolusi. Terima kasih. Luar biasa, aplaus lagi buat Bang Anton. Revolusi, kalimat terakhirnya. Silakan Bang Kang Dodi, mic-nya silakan Kang. Nuhun. Baik, terima kasih. Langsung saja, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, tolong diingatkan kalau waktunya sudah habis. Saya langsung saja. Jadi apa yang saya bicarakan ini setelah menonton Dirty Election dan sebelumnya juga sejalan dengan film video Dirty Election, Dirty Vote, dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bung Anton. Jadi kalau dari perspektif psikologi, saya mulai dengan objek persepsi. Jadi film, tulisan-tulisan, apa yang ada di WA Group,
itu adalah dilandasi oleh persepsi terhadap suatu objek. Objeknya di sini adalah Pilpres 2024, tetapi kalau kita lihat uraian dan respons-respons yang ada, bahkan terakhir Bung Anton ini, kalau saya ikuti dari tulisannya, itu sudah lebih dari sekedar isu atau peristiwa tentang Pilpres. Bahkan tadi kita lihat keterpurukan Indonesia, dan hanya bisa selesai dengan revolusi. Dalam perspektif psikologi, ini sejalan. Jadi setelah masyarakat memiliki persepsi tentang peristiwa Pilpres yang multidimensional, ya, di dalamnya ada soal bansos, ada soal etika anak presiden, dan sebagainya. Itu kalau kita amati, responsnya adalah kecewa, tidak puas, marah, frustrasi. Dalam bahasa psikologi, itu adalah indikasi dari adanya gangguan psikologis. Maka muncul, apakah ini akan terselesaikan? Warning dari saya, kondisi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia pada umumnya mudah lupa, pemaaf, yang sebetulnya adalah karena kurang paham. Jadi kita aja yang di sini menurut saya yang memiliki struktur kognitif yang sampai tadi revolusi. Karena secara rasional kita paham setelah putusan MK, setelah penetapan oleh KPU, seluruh peristiwa yang membuat frustrasi rakyat itu tidak tahu kemana kanalisasinya, dan ini berbahaya. Untungnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sebagian besar bisa lupa, entah lupa karena beban hidup yang semakin berat, atau lupa karena memang kurang paham. Kita saja di sini yang menggebu-gebu, begitu, ya. Jadi poinnya adalah dalam perspektif psikologi, objek stimuli tadi yang kita katakan, ya, kurang gimana nih film Dirty Election ini, pemilu curang, apa, Sirekap. Wah, sudahlah, kalau Bung Ana sudah bicara tentang robotnya, saya ingat waktu 2019 di Hotel Sahid sudah bicara robot itu, robot ikhlas, ya, bisa mendeteksi anomali C1 plano, istilahnya kurang lebih begitulah. Saya kurang paham, tapi waduh, saya bilang itu 2019, sekarang kejadian lagi, berulang lagi. Jadi menurut saya tidak cukup, kondisinya bukan dirty election lagi. Indonesia terpuruk, Indonesia bobrok. Jadi kalau tidak ada perubahan kepemimpinan nasional yang mampu mengatasi, ya, kalau di sini kita fokus kepada penegakan demokrasi, menurut saya lebih daripada itu, lebih dari tegaknya demokrasi, tetapi persoalannya adalah bagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bisa mewujud. Indonesia adil makmur bisa terwujud
adanya pemimpin nasional yang memang untuk kepentingan rakyat, itu persoalannya. Dan saya satu pemikiran, revolusi. Jadi saya langsung saja Bung Petrus, ya. Harapan saya sekarang tidak tahu lagi siapa. Jadi mungkin ditunggu PDIP ini keluar dengan keberanian. Kalau tidak salah minggu depan mau rakernas. Kita tunggu. Atau siapa? Ya, termasuk kita semua di sini, Aliansi Penegak Demokrasi, tolong tidak hanya kita gaungkan ya penyimpangan demokrasi. Tolong kita tidak berbicara hanya mengedukasi masyarakat, tapi bagaimana kita mampu menggerakkan masyarakat agar memiliki kesadaran, agar memiliki pemikiran bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja dan membutuhkan perubahan, ya, mencapai cita-cita proklamasi Indonesia. Saya kira itu esensi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, aplaus. Bang Dodi luar biasa. Selanjutnya ini Mas Lukas. Ya, Mas Lukas nih pagi ini nulis menarik nih. Apa? Jalan Ninja? Loh, bukannya ini. Kalau judul kita kan aktor, kita lagi membongkar aktor intelektual. Oh, itu hubungannya apa? Oh, ada koreksi. Ya, silakan Mas. Terima kasih. Saya singkat saja. Saya sebenarnya ingin membantu panitia aja hadir di sini. Karena ini acaranya Anas, Mbak Leoni yang ahli-ahli soal teknis. Tapi karena saya dipaksa bolehlah. Mungkin 5 menit. Jadi kalau ya betul hari ini saya sebar tulisan saya berjudul Jalan Ninja Jokowi. Karena memang saya tulis untuk pengantar diskusi kita ini. Diskusi yang temanya adalah membongkar aktor intelektual kejahatan Pilpres 2024. Nah, pertanyaan pertama adalah siapa aktor intelektual itu? Beda dengan konspirasi mafia yang aktor intelektualnya adalah tunggal. Kalau menurut saya, aktor intelektual kejahatan Pilpres 2024 itu adalah segerombolan orang. Jadi satu komplotan, machination, satu konspirasi yang tentu ada aktor-aktor intelektual disesuaikan dengan ekspertisnya. Tetapi semua itu dikoordinir oleh orang yang kita tahu bernama Jokowi. Dia adalah koordinator yang mengumpulkan segelintir aktor intelektual untuk memikirkan dan sekaligus menjadi operator. Kalau mau sebut nama saja langsung ya saya sebut Pratikno adalah pasti aktor intelektual administratif birokratisnya. Kemudian aktor intelektual untuk mengamankan birokrasi dan semacamnya khususnya adalah Tito. Karena dia Mendagri kan yang menggerakkan kepala-kepala desa. Kemudian aktor intelektual yang mengamankan dugaan saya nih Luhut. Karena dia kan punya jaringan militer. Nah, kalau mau disebut 4 kuartet jaya ini, pelawak-pelawak ini, ya mereka lah aktor intelektual yang oleh Bang Petrus nih judulnya dia aktor intelektual. Tapi apa betul mereka secara individual cukup intelektual? Saya rasa tidak. Kalau intelektual itu mengacu pada kemampuan kecerdasan berpikir, kecerdasan menganalisa, kemampuan kecukupan referensi dalam mengelola negara, mereka jelas bukan intelektual. Mereka adalah bafon, aktor-aktor badut-badut yang tujuannya satu, ingin terus berkuasa, ingin terus memperbesar kekuasaan dan kekayaan. Dan itu tidak diperlukan intelektual. Kita tahu, intelektual yang betul biasanya hidup bersahaja. Contohnya kawan di sebelah kiri ini. Beliau ini saya rasa intelektual, yakin dengan lembaganya, dengan tekun dia memetakan satu persatu kejahatan-kejahatan pemilu dan menggugat, ada 6 gugatan. Nanti monggo diceritakan. Intinya itulah. Jadi walaupun saya sedikit agak jaga jarak dengan istilah aktor intelektual,
tapi sebagai satu ironi, sebagai satu komedi, saya bisa menerima. Tapi menurut saya ini mereka bukan aktor intelektual, mereka adalah badut-badut kekuasaan. Ya, mereka hanya memiliki satu saja, bukan neuron otak, bukan kecerdasan, mereka hanya memiliki intuisi kebinatangan. Sering dipahami dalam dunia psikologis crocodile brain, croc brain. Nah, dengan croc brain ini, kenapa buaya itu sebagai salah satu, kalau kita percaya teori evolusi, kenapa buaya itu bisa hidup lintas waktu sampai 500 juta tahun, sementara dinosaurus pun punah? Karena krokodil itu tidak milih-milih, dia menyantap apapun yang bisa dimakan. Nah, intuisi politikus 4 kuartet yang seperti saya singgung tadi itu adalah itu. Mereka tidak menggunakan kecerdasan, mereka tidak berpikir panjang bahwa kalau mereka ingin membangun legasi Indonesia yang lebih baik, tidak bisa mereka melakukan itu. Itu sudah bygone era, sudah lewat. Zaman fasisme, zaman otoritarianisme sudah lewat. Kita maklumi Soeharto melakukan itu karena Soeharto tidak tahu waktu itu. Dipikir dengan militerisme, fasisme, Indonesia akan setelah 25 tahun menjadi negara yang tinggal landas. Tetapi itu terbukti tidak terjadi. Nah, sekarang dua badut ini, Wiwi dan Wowo, menggunakan metode-metode Orde Baru yang sudah terbukti gagal dan bangkrut. Mereka ingin mengembalikan aturan-aturan di mana tidak ada pembatasan presiden sebagainya. Mereka ingin mengembalikan cetak biru yang sudah gagal itu. Dengan punya teori, dan ini saya tahu karena dipromosikan oleh para asisten-asisten badut, ya, para polster seperti Denny J.A., kemudian siapa itu yang Kodari, bahwa agar Indonesia maju tahun 2045 memerlukan keberlanjutan. Artinya rezim Wiwi Wowo ini akan berlanjut sampai 2050 and beyond, sampai Jan Etes dan sebagainya. Itu yang harus digagalkan. Saya setuju dengan nomor 1 dan nomor 2 lagi, revolusi. Kalau bisa revolusi, kalau tidak, apapun yang harus kita lakukan adalah harus kita lawan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ironi naiknya Wiwi Wowo, si aktor intelektual ini. Jadi kita berhasil, gerakan reformasi 98 berhasil memenangkan demokrasi dengan menyingkirkan para ninja-ninja politik ini. Ninja-ninja itu yang melakukan operasi-operasi rahasia, Prabowo dengan menculik kan, Prabowo dengan memata-matai, mengintai, menculik, membunuh dan sebagainya. Itu adalah perilaku ninja. Kalau dalam tradisi klasik petarung jawara di Jepang itu ada 3 level, shogun, samurai, dan ketiga ninja. Shogun adalah perwira tinggi, kalau di militer itu panglima TNI lah. Seorang samurai, seorang militer yang sukses berhasil menang perang, dia menjadi shogun. Nah, kemudian kedua samurai. Samurai itu adalah orang yang berani bertarung secara terbuka. Tidak ada samurai yang memakai topeng hitam-hitam gitu kelihatan matanya. Itu adalah ninja. Ninja adalah aktor yang melakukan operasi-operasi mata-mata, sabotase, operasi rahasia untuk menghancurkan lawan dengan cara apa saja. Dengan senjata yang aneh-aneh, itu ada asap, ada lempar besi dan macam-macamnya. Nah, ironi itu yang kita berhasil menyingkirkan Prabowo sebagai ninja yang jahat agar kita bisa menegakkan demokrasi. Tapi demokrasi itu kini sekarang dilumpuhkan dan dibunuh dengan mengembalikan Prabowo di kekuasaan. Dan siapa yang mengembalikan itu? Jokowi. Dan ini yang tidak tahu terima kasih, ironi terbesar, Jokowi itu bisa menjadi presiden, berkuasa karena demokrasi. Orang yang rakyat jelata biasa seperti dia dengan sistem demokrasi bisa menjadi presiden. Tapi yang dilakukan adalah mengkhianati demokrasi itu dengan menutup peluang rakyat yang lain, kita semua ini. Anas tidak bisa jadi presiden selama Jokowi masih ada. Karena yang nggak boleh jadi presiden adalah keturunannya. Sudah ada listnya itu kan. Setelah Gibran, Kaisang, Jan Etes, dan nanti cucunya Jan Etes. Itu skenario mereka. Dan itu tidak kita bisa biarkan. Tidak boleh kita biarkan ironi kita memenangkan demokrasi, kemudian ada orang membunuh demokrasi, kita biarkan. Yang terakhir, Indonesia sedang menjadi negara ninja, negara mafia politik.
negara akan dikelola dengan cara mafia. Cara mafia adalah menggunakan operasi-operasi rahasia, menggunakan cara-cara di bawah meja. Di atas pura-pura merevisi undang-undang ini, merevisi undang-undang penyiaran, merevisi undang-undang MK, merevisi masa jabatan Kapolri dan sebagainya. Semua itu sebenarnya niatannya hanya cuma satu. Revisi itu hanya proses, tapi untuk memenangkan, mengkonsolidasi kekuasaan agar kekuasaan Wibowo akan bertahan selama 5 abad ke depan dan keturunannya. Dan itu tidak bisa kita biarkan. Saya mengulangi lagi, sekali lagi untuk ketiga kalinya, mari kita gulingkan mereka dengan cara apapun aja. Ya, aplaus buat Mas Lukas Luarso, luar biasa. Jalan Ninja Jokowi tadi dikatakan juga sedikit banyak diulas soal aktor intelektual yang ternyata bukan intelektual ya, badut-badut rupanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke Ted Hilbert, Ketua Yakin ya, Yayasan Advokasi Konstitusi Indonesia ya, Hak Konstitusional Indonesia. Silakan Ted Hilbert. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin saya harus mulai dari Yakin, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia itu sendiri, karena kehadiran kami dalam isu-isu ini kurang lebih kebetulan. Yakin didirikan untuk tujuan yang lain. Yakin lahir dari munculnya UU Kesehatan baru, di mana kami telah melihat banyak pelanggaran konstitusi, hak asasi manusia, dan Yakin didirikan dengan tujuan pertama uji material UU Kesehatan. Tapi setelah yayasan kami baru diresmikan, kami menyadari bahwa ada banyak isu terkait pemilu. Dan kami telah mengidentifikasikan 3 isu utama. Yang pertama, data hasil pemilu sangat aneh dan cacat. Misalnya seperti yang sudah disampaikan teman-teman di sini, data dalam Sirekap sering tidak masuk akal dan cacat. Kemudian kami melihat misalnya klaim server Sirekap ada di Singapura, ada di China, ada di mana-mana, dan tidak ada tanggapan yang sesuai dari KPU yang menjelaskan di mana posisi sebenarnya server Sirekap. Isu ketiga adalah klaim bahwa ada puluhan juta pemilih fiktif, dan ya, itu tiga isu utama. Kemudian kami coba menemukan cara untuk menyelesaikan isu-isu ini. Dan menurut kami itu ada dalam UU KIP, UU Keterbukaan Informasi Publik. Ketidakjelasan informasi dan data dari KPU melanggar UU KIP yang mewajibkan semua informasi dan data dari pemerintah harus jelas dan benar. Dan ya, untuk membantu KPU, niat kami di awal adalah membantu KPU menjelaskan semua isu-isu ini, dan kami ajukan permohonan keterbukaan informasi publik ke KPU. Harapan kami memang adalah jawaban KPU dengan penjelasan soal data, dengan penjelasan soal IT dan posisi server, dan juga kasih DPT lengkap kepada kami. Tapi semua permohonan kami ditolak dengan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan tidak wajar. Akhirnya kami ajukan ini semua sebagai sengketa ke Komisi Informasi Pusat, dan saya kira semuanya sudah tahu hasilnya. Ya, semua permohonan kami dikabulkan. Ada putusan KIP bahwa KPU harus memberikan data hasil pemilu
sampai tingkat TPS, artinya perolehan suara setiap TPS. Kemudian mereka harus memberikan kontrak antara KPU dan Alibaba, dan perincian IT KPU seperti topologi dan rincian-rincian server dan jaringan lainnya. Dan mereka juga harus memberikan DPT lengkap tapi dianonimkan, artinya tanpa data pribadi pemilih, di mana kita bisa melihat jumlah pemilih per TPS. Itu adalah putusan yang resmi dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Anehnya, KPU menolak untuk melaksanakan putusan tersebut. Mereka tidak mengajukan keberatan atau banding sesuai prosedur, dan putusan sudah menjadi berkekuatan hukum tetap. Tapi pada saat kami meminta KPU untuk melaksanakan putusan, mereka menjawab bahwa mereka menolak. Itu telah memaksa kami untuk ajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri. Apa itu? Kalau ada orang yang pinjam uang dari bank dan kemudian dia tidak mau bayar hutang, bank bisa mendapatkan putusan eksekusi untuk mensita barang-barang dari orang tersebut. Proses yang sama berlaku untuk proses keterbukaan informasi publik. Kalau ada lembaga negara yang nggak mau melaksanakan atau menghormati putusan KIP yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan negeri akan melakukan eksekusi paksa kalau diperlukan melalui aparat kepolisian. Itu sedang berjalan dan kami menunggu update dari pengadilan negeri kapan eksekusi paksa akan dilaksanakan. Tapi ada kejadian yang jauh lebih menarik. Saya selalu memantau laman PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan pada 30 April ada 3 gugatan yang muncul di laman PTUN, yaitu KPU melawan kami, Yayasan Yakin. Aneh, ya. Apakah kami adalah lembaga negara? Ya, di PTUN hanya bisa menggugat keputusan oleh penjabat atau lembaga negara. Ya, kami sebagai yayasan sangat tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meskipun begitu, ada 3 gugatan di PTUN KPU melawan Yakin. Itu diajukan 30 April. Sampai saat ini masih status pendaftaran perkara. Biasanya dalam 2-3 hari sudah mengubah menjadi pemeriksaan awal. Di situ tidak ada perubahan dan kami tidak mendapatkan informasi sama sekali soal isi dari 3 gugatan tersebut. Kami hanya bisa berspekulasi bahwa ada 3 gugatan, ada 3 putusan KIP. Mungkin KPU berupaya untuk mengganggu proses eksekusi dengan permainan ini. Tapi memang sangat tidak masuk akal. Saya yakin Bang Petrus bisa menjelaskan itu dari sisi pengacara. Poin terakhir, tadi pagi ada lagi sidang pertama ya. Ada lagi sidang pertama 2 sengketa baru. Sesuai penemuan teman-teman Anas dan Leonie, banyak persoalan soal Sirekap, maka kami telah meminta source code atau kode sumber Sirekap dari KPU yang ditolak. Ada juga klaim KPU dalam persidangan di MK sengketa PHPU bahwa mereka telah diaudit
oleh BSSN dan BRIN kalau nggak salah, tanpa penjelasan apa yang diaudit dan mereka nggak mau kasih laporan audit. Maka kami telah meminta laporan audit dan semua sertifikasi yang telah dilakukan terhadap IT KPU. Karena kami juga menduga mereka tidak punya sertifikasi ISO 27001 yang wajib atau tidak sesuai, karena kebocoran DPT memang menunjukkan bahwa IT tidak di-manage dengan cara yang sesuai. Itu baru dimulai. Nanti malam video dari sidang tadi pagi akan muncul di kanal YouTube kami, Yayasan Yakin. Sangat menarik, perilaku KPU di sidang tadi pagi sangat menarik. Aplaus dulu. Sudah. Udah. Itu kalau nggak salah tanggal 3 Juni apa? Sidang berikutnya? Sidang berikutnya tanggal 3 Juni, belum ada jadwal tapi 3 Juni, dan majelis sudah meminta KPU mengajukan uji konsekuensi. Seharusnya itu dilakukan pada saat permohonan ditolak. Jadi KPU sudah melanggar hukum dengan tidak melakukan uji konsekuensi pada saat penolakan permohonan, dan mereka diperintahkan untuk membawa uji konsekuensi di sidang 3 Juni. Itu terbuka untuk umum. Oke. Semuanya bisa datang. Kita bisa hadir ya? Bisa. Gimana kalau kita hadir teman-teman? Ya, setuju ya? Baik, aplaus buat Ted Hibbert. Luar biasa. Ini Ted Hibbert nih dari Yayasan Yakin, sangat, saya baru tahu kalau ada kamera di sini, makanya saya ngobrolin. Baik, good sekali ya. Nah, ini terakhir abang kita nih, Bang Petrus. Beliau ini dari TPDI, gabung sama-sama dengan Abdi. Saya nggak kenal, tapi sekarang jadi abang saya. Silakan Bang, mainkan Bang. Baik, terima kasih. Pertama, saya pikir kita mesti dukung pernyataan Pak Anton tadi, bahwa tidak ada cara lain kecuali revolusi. Mengapa? Karena seperti yang digambarkan oleh beberapa pembicara sebelumnya, bahwa institusi hukum yang kita harapkan untuk bisa menjadi jalan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ternyata sudah dirusak jauh sebelumnya, sudah dipersiapkan untuk menutup jalan bagi masyarakat pencari keadilan. Jadi kalau sekarang ada yang mengajak, atau di tempat ini Pak Anton bilang kita revolusi, saya setuju. Dan kita siap untuk melakukan itu, karena kita ini sudah berkali-kali mengajukan ke beberapa institusi penegak hukum, termasuk sebelumnya kita ke MK, itu pun hasilnya tidak memuaskan, ya, mentah. Jadi kita jangan berpikir Anwar Usman dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu suatu prestasi besar dari MK. Itu suatu cara mengelabui kita semua. Setuju. Nah, kita lebih kecewa lagi kemarin ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu. Kita berharap tim 01 dan tim 03, maksudnya tim hukumnya ya, bisa menggali lebih dalam semua kelemahan putusan perkara nomor 90. Kenapa? Jantung perkara PHPU itu sebetulnya amunisi yang paling ampuh itu putusan perkara 90. Di putusan perkara 90 itu ada 3 hakim konstitusi membuka secara transparan, dan termasuk hakim-hakim yang berani mengungkap bagaimana perilaku Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mempermainkan MK dan mempermainkan 8 hakim konstitusi. Itu luar biasa, dibuka semua. Bagaimana pada saat hari libur Anwar Usman, ya, hari Sabtu sebagai Ketua MK datang ke Mahkamah Konstitusi hanya mengamankan pendaftaran perkara yang sudah dicabut.
perkara nomor 90 itu adalah perkara yang dicabut, sudah dicabut di akhir Oktober, ya, sudah dicabut di, ya betul, di akhir Oktober, kemudian di awal September didaftar kembali dan diterima oleh kaki tangannya Anwar Usman, di mana saat itu Anwar Usman hadir di Mahkamah Konstitusi, dan itu dipersoalkan oleh Saldi Irsad dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Kalau nggak salah hari Sabtu ya Bang? Hari Sabtu, hari libur. Masuk kantornya hari Masuk Sabtu kantor. ke MK. Oke. Biar tegas, biar tegas. Dan ini supaya jelas, karena waktu itu kan tidak dibacakan semua. Kita kan baca di putusan nomor 90 itu. Kemudian perkara nomor 90 ini sendiri adalah satu di antara 5 perkara yang diajukan dengan substansi yang sama. Pasal yang diuji ke UUD 45-nya juga sama. Pasal di Undang-Undang Pemilunya juga sama, 169 huruf Q tentang batas usia minimum calon presiden wakil presiden. Tetapi di hari yang sama 4 perkara yang lain putusannya ditolak, sedangkan yang nomor 90 itu dikabulkan. Sehingga di sini kelihatannya permainan di Mahkamah Konstitusi yang dikatakan putusan itu bersifat final dan mengikat. Saat itu juga mereka sendiri ingkari. Karena di dalam pertimbangan hukum itu dikatakan bahwa dengan putusan nomor 90 ini maka perkara 29, 51, 55 dinyatakan tidak berlaku. Coba, hanya 1 jam, kan putusan 29, 51, 55 itu kan dibacakan dari pagi sampai setengah 1, break. Setelah itu jam 2 dibacakan perkara 90 itu berubah, sehingga Saldi Irsad menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sering mengubah putusannya. Tetapi setelah sekian tahun, 2-3 tahun kemudian melihat perubahan perkembangan di masyarakat. Tetapi ini hanya dalam hitungan bahasa dia sekelebat. Hanya dalam sekelebat kok bisa berubah. Dan ini semua kerjaannya Anwar Usman menurut Saldi Irsad. Bagaimana dia siksak ke sana kemari mempengaruhi mayoritas hakim yang semula menolak perkara 29, 50, 51. Karena menurut mayoritas hakim 29, 50, 51 itu putusan itu bukan wewenang MK, harus kembalikan ke DPR. Tetapi bagaimana Anwar Usman gerilya kiri kanan. Jadi dia ini sebetulnya karena tadi Pak Lukas sudah membedah satu-satu aktor penjahat-penjahat ini, jadi tidak perlu lagi saya sebutkan. Ini salah satu aktornya ini, pelaku lapangan dan sekaligus otaknya, Anwar Usman. Bagaimana dia gerilya mempengaruhi hakim yang tadinya mayoritas menolak, berubah menjadi mayoritas yang mengabulkan perkara 90. Dan itu terjadi perdebatan di dalam dinamika persidangan permusawaratan itu. Iya betul, dimanipulasi. Jadi bagaimana yang tadinya mayoritas menolak bisa berubah dalam waktu. Dan perkara nomor 90 itu hanya dua minggu. Karena didaftarkan kembali di awal September, didaftarkan kembali di awal Oktober, 16 Oktober sudah diputus. Jadi hanya dalam 2 minggu. Sementara perkara yang 29, 51, 55 itu perkara dari bulan Maret. Itu juga dipersoalkan, kok lama ini perkara, mau diputus ditunda, mau diputus ditunda. Rupanya Anwar Usman kendalikan iramanya, tunggu yang 90 ini masuk. Jadi permainan ini seharusnya didramatisir oleh kuasa hukum 01 dan 03 di persidangan, biar sekaligus telanjangi 8 orang itu. Karena mereka itu pelaku, ya, sebagian dari mereka itu kaki tangan dari dinasti politik dan nepotisme. Sehingga ya kita memang dari awal kita pesimis. Kami tanggal 20 waktu besoknya mau sidang, kita rame-rame ke Mahkamah Konstitusi, kita bilang kita kawal, tapi kita prihatin karena Mahkamah Konstitusi ini lehernya, kaki tangannya diikat untuk menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu. Kenapa diikat? Ya, yang mengikat mereka itu putusan 90 itu. Putusan 90 itu membuat 8 hakim konstitusi itu nggak bisa bergerak. Karena dosa-dosa yang mereka lahirkan itu mereka lah jadi hakim di situ. Harusnya mereka semua mundur. Kami tidak bisa menyidangkan karena kami terikat oleh putusan 90. Kami tidak bebas.
Iya. Tetapi kita sesalkan kenapa di dalam proses perkara itu masalah ini tidak digali secara sungguh-sungguh, baik oleh kuasa hukum 01 dan 03 maupun mereka hadirkan ahli. Kalau ahli itu dihadirkan khusus untuk membongkar, seperti kita mau bongkar aktor intelektual kejahatan pemilu, sebetulnya 8 hakim konstitusi itu mentalnya rusak, kita bikin rusak di dalam persidangan itu, sehingga bisa diharapkan berubah satu-satu dan akhirnya bisa memenangkan. Jadi kita harus tanya apa sebab dosa paling besar dalam perkara 90 ini tidak diuji, digali secara maksimal di dalam persidangan itu. Jadi ini suatu permainan yang sangat besar. Jadi walaupun Sadi Irsa dan Arif Hidayat memang tetap konsisten dengan sikapnya, tetapi mereka berdua tidak berdaya. Kalau misalnya hakim yang dissenting opinion di perkara 90, kemudian di perkara PHPU kemarin mereka menyatakan kami menolak sidang karena kami terikat dengan, kan hakim itu harus bebas. Ada beberapa alasan yang membuat 8 hakim itu tidak bebas. Pertama, putusan 90 menjadi salah satu dalil di dalam permohonan 01 dan 03. Iya. Ya. Itu sebetulnya kaki tangan leher mereka. Luar biasa. Kemudian 8 hakim konstitusi bersama Soehartoyo digugat oleh Anwar Usman di Pengadilan Tun soal ketua. Ya. Itu juga mereka diikat. Kemudian hakim konstitusi Anwar Usman sejak dipecat tanggal 9, dipecat melalui putusan MK tanggal 7, tanggal 9 musyawarah hakim konstitusi dia diganti oleh Soehartoyo. Tetapi fasilitas ketua Mahkamah Konstitusi seperti rumah dinas, mobil dinas, ya, ruang kerja ketua MK dia kuasai sampai sekarang. Itu artinya Anwar Usman masih mengendalikan 8 orang ini dalam peran yang lain kita tidak tahu. Dalam peran memimpin sidang dia tidak, tapi peran lain dia bisa dari door to door tiap hari, mungkin cuci otak. Ini yang tidak dipersoalkan. Kalau dari awal tim 0103 mempersoal kami, minta 8 orang ini mundur karena kalian tidak layak jadi hakim di dalam perkara ini, karena kalian terikat perkara 90, back in deadlock. Mungkin hari ini putusannya lain, kan harus cari hakim yang baru. Tetapi ini tidak dilakukan dan tidak digugat oleh tim 01. Padahal sudah abang ingatkan ya sebelum kita MK. Ingatkan tanggal 2 sebelum 1 hari sebelum sidang, bahkan 1 hari sebelum putus kami datang lagi. Yang kemudian hari Minggu sorenya itu kami dengan Pak Roy Suryo persoalkan mengenai fasilitas ketua Mahkamah Konstitusi kok masih dinikmati oleh Anwar Usman. Jadi ini yang kita tidak boleh diam. Kalaupun revolusi memang hanya secara itu yang bisa kita lakukan. Cara hukum sudah nggak bisa. MK lumpuh, Mahkamah Agung dengan peradilan di bawahnya lumpuh, Mabes Polri dengan segala perangkatnya lumpuh, Bawaslu, KPU semua udah dibuat lumpuh. Sekarang yakin mau eksekusi putusannya pun mulai dipimpong, mulai diulur-ulur. Padahal perkara ini termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat luas. Jadi kita harus backup, yakin supaya, karena ini putusannya sudah di tangan, berkekuatan hukum yang tetap, tinggal dieksekusi. Kita rame-rame datang di pengadilan, bawa dengan media, kita desak, keluarkan penetapan eksekusi. Demikian. Mantap, puas, luar biasa. Sangat tepat kalau Bang Petrus pembicara terakhir memang luar biasa. Ya. Oh boleh. Oh siap. Mic-nya. Silakan. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai apa itu revolusi. Revolusi ini adalah hak rakyat. Di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk mentaati kesepakatan antar rakyat, yaitu konstitusi. Konstitusi di dalam teori kontrak sosial yaitu adalah kesepakatan antar rakyat. Kalau pemerintah melanggar kesepakatan antar rakyat, melanggar konstitusi, maka hak rakyat adalah untuk mengganti pemerintahan yang melanggar konstitusi yang disebutnya sebagai pemerintahan
tirani. Itu dipakai oleh teori ini, dipakai kontrak sosial adalah oleh John Locke. John Locke bahkan filsuf dari Scotland itu bahkan mengatakan bahwa kalau perlu hak rakyat adalah melakukan revolusi untuk mengganti pemerintahan tirani. Nah, jadi kita yang harus dilihat adalah apakah di sini pelanggaran konstitusi sudah terjadi apa belum? Dan kalau ini sudah terjadi, artinya ini sudah terjadi pelanggaran yang menuju kepada pemerintahan tirani. Nah, kalau pemerintahan tirani berdasarkan dari konstitusi Indonesia juga, yaitu bahwa hak kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi. Kalau perwakilan rakyat tidak bisa membela kepentingan rakyat, maka hak rakyat adalah untuk langsung membela kedaulatan rakyat, termasuk melalui perubahan total, revolusi. Terima kasih. Saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan ini semua, ya kan? Karena sudah ada filmnya, nanti juga ada rekamannya, baik nanti di YouTube juga ada. Tapi ada satu kata yang kita sepakat. Apa itu? Revolusi. Apa itu? Revolusi. Mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.